Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi hari, Tiwi bangun pagi-pagi sekali. Tidak mau lama-lama di apartemen tersebut. Karena terlalu terburu-buru, ia keluar sampai meninggalkan ponselnya di atas nakas. Padahal sudah masuk lift, akhirnya ia pun keluar lagi saat menyadari smartphone miliknya ketinggalan di kamar. Sampai di depan pintu apartemen, ia membuka pintunya dengan kunci akses yang sudah ia miliki. Dilihatnya pintu kamar Dito masih tertutup. Seolah acuh, ia hanya masuk ke kamarnya, kemudian mengambil ponsel. Ketika akan kembali, ia sempat melirik ke belakang. Dilihatnya pintu yang terkunci rapat tersebut. Entah bagaimana instingnya mengatakan sesuatu telah terjadi. Karena ini sudah pagi, kenapa Dito masih di kamarnya? Biasanya pria tersebut jarang bangun kesiangan. Meskipun kesal dan marah pada Dito, akhirnya Tiwi memutuskan mengetuk pintu tersebut, takut jika Dito memiliki agenda penting saat itu. Tok tok tok, Dito, panggil Tiwi. Dit, panggil Tiwi sekali lagi. Tiwi melirik jam di tangannya. Belum terlambat. Akhirnya ia pun mengetuk pintu tersebut sekali lagi. Tidak lupa memanggil nama pria tersebut beberapa kali hingga mendapat respon. Dito, bangun. Aneh juga, jarang sekali pria itu tidur begitu pulas. Mendengar suara berisik saja, biasanya langsung bangun dan marah-marah. Tidur atau pingsan nih orang? Tiwi kelihatan khawatir. Bagaimanapun juga semalam ia melihat keadaan Dito yang sepertinya tidak baik-baik saja. Masih jelas teringat dalam benaknya bahwa semalam Dito wajahnya begitu pucat seperti orang sakit. Apa dia sakit? Bagaimanapun juga, Dito adalah suaminya, ayah dari anak yang ia kandung. Tiwi lantas membangunkan pria itu sekali lagi. Kali ini suaranya cukup keras dan lantang. Dito! Tidak lama berselang, mungkin karena suara Tiwi yang mirip kaleng rombeng membuat pintu terbuka dari dalam. Klek! Dito muncul dengan kantung mata yang hitam. Matanya merah, wajahnya sangat layu. Sepertinya pria itu benar-benar sakit dan harus dibawa ke rumah sakit, pikir Tiwi. Kamu sakit? Tanya Tiwi. Meskipun mereka adalah musuh, tapi kalau dalam kondisi seperti ini, rasanya Tiwi tidak tega menatap laki-laki yang terlihat lemah tersebut. Berisik sekali, omel Dito. Tidak peduli badannya sudah lemas, tapi dia masih bisa memarahi Tiwi. Tiwi sampai speechless. Dia tidak bisa menyangka pria itu tidak bisa berdiri tegak, tapi masih bisa marah-marah. Sakit, tapi masih saja belagu. Ayo ke rumah sakit, ajak Tiwi yang tidak peduli dengan ekspresi Dito yang menjengkelkan tersebut. Tidak usah. Tadinya Tiwi mau segera meninggalkan tempat tersebut, tapi melihat kondisi Dito yang tidak baik-baik saja, ia pun memutuskan untuk menelpon seseorang. Sebagai aksi kemanusiaan, Tiwi lantas membuatkan teh hangat untuk pria itu. Tidak lupa mengeluarkan beberapa makanan dari dalam kulkas. So perhatian, gumam Dito yang kini merebahkan tubuhnya di atas sofa. 15 menit kemudian, seseorang mengetuk pintu. Laki-laki memakai setelan jas rapi warna hitam masuk sembari menyapa Tiwi yang sedang membuka pintu waktu itu. Masuklah, kata Tiwi. Antar dia ke rumah sakit karena dia tidak mau pergi bersama aku, sambungnya. Siapa kau? Jangan mengatur-atur aku. Dito menyela. Ia berbicara dengan nada sinis. Padahal perutnya perih sekali. Sudah berhari-hari lambungnya tidak terisi makanan. Baru diisi sedikit langsung keluar semua.
Jangan seperti bayi kecil yang merepotkan semua orang. Celetuk Tiwi tidak kalah tajam saat menyindir pria tersebut, suaminya sendiri. Dito jelas marah karena Tiwi menganggapnya seperti bayi. Kau, Sekretaris Dito langsung mengambil alih. Ia mencoba menengahi dan mencoba meredam kemarahan bosnya itu dan tidak sengaja memegang lengan Dito. Ternyata badan Dito cukup panas. Tuan, sebaiknya kita pergi ke rumah sakit. Tubuh Anda sangat panas. Jangan berisik seperti dirinya, timpal Dito. Sekretaris Dito kemudian melirik pada Tiwi, seolah memohon pada istri bosnya itu untuk membujuk agar Dito mau dibawa ke rumah sakit. Tiwi menghela nafas panjang, kemudian masuk ke kamar. Ia mengambil termometer miliknya. Setelah itu, ia mendekati Dito yang rebahan di sofa. Dengan kasar, ia meletakkan termometer ke mulut Dito sampai pria itu melotot badannya. Sakit boleh, nyusahin jangan, cetus Tiwi. Tut, tut, tut. Ternyata suhu Dito sampai 40 derajat. Nona Tiwi, sebaiknya kita bawa Tuan ke rumah sakit. Suhu badan ini cukup tinggi, ajak Sekretaris Dito. Tiwi menatap wajah Dito yang mengesalkan, tapi ia juga kasihan karena badan pria tersebut memang panas. Awalnya tidak mau, namun karena Tiwi dan sang sekretaris terus memaksa, akhirnya Dito turun dari gedung dengan dipapah oleh sekretarisnya. Sebab ia tidak suka bersentuhan fisik dengan Tiwi, mereka masih perang dingin. Sampai di rumah sakit, Dito langsung ditangani. Karena memang tubuhnya lemas, Dito pun langsung diberi cairan. Atas kejadian ini, yaitu masuknya Dito ke rumah sakit, Tiwi pun absen, ia tidak berangkat kerja. Kabar Dito masuk rumah sakit pun terdengar oleh orang tuanya dan juga orang tua Tiwi. Malam harinya, semua orang datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Dito. Di depan orang-orang, Tiwi dan Dito berakting baik-baik saja, jarang sekali melempar pandangan sinis. Namun ketika saat orang-orang pulang, yaitu pada malam hari, Dito dan Tiwi kembali bersikap sangat acuh, sama-sama membuang muka. Karena sudah larut malam, Sekretaris Dito pun pamit pergi, hanya meninggalkan sepasang pengantin baru tersebut di rumah sakit. Pukul 1 dini hari, Dito terbangun, dahinya berkeringat. Ia melirik Tiwi yang tiduran di ranjang sebelahnya. Tiba-tiba ia ingin buang air kecil. Dengan pelan ia mencoba turun dari ranjang, kemudian meraih tiang infus. Tidak taunya selangnya malah nyangkut. Selang infus menyentuh botol mineral di atas meja, membuat botol tersebut jatuh dan menimbulkan suara. Seketika Tiwi bangun karena kaget. "Mau apa?" tanya Tiwi. Dito hanya melengos. Pria itu kemudian berjalan menuju kamar mandi. Tiwi yang terlanjur terbangun, ia pun memperhatikan kamar mandi cukup lama dan Dito belum juga kembali. Di dalam kamar mandi, Dito mengumpat kesal karena ia kesulitan membuka celananya. Dito masih di dalam kamar mandi. Ia terlihat kesal, marah karena tidak berdaya. Ingin ia tahan, tapi lama-lama tidak bisa. Tidak mungkin meminta suster. Jelas ini sangat memalukan. Ia pun keluar kamar mandi. Dia lalu melihat Tiwi. Sepertinya ia harus mengubur egonya dalam-dalam saat ini. Malu kan kalau sampai tidak tahan, malah ngompol. Klek! Mendengar suara pintu terbuka, Tiwi kemudian melirik. Dilihatnya Dito ingin bicara, tapi malah diam saja. Pria itu berdiri lalu menatapnya saja. "Ada apa?" tanya Tiwi yang melihat Dito seperti menahan sesuatu. Meskipun tidak peduli, tapi kok merasa penasaran juga. Dito lalu menarik nafas berat, kemudian meminta si Tiwi mendekat dengan isyarat.
Apa ada sesuatu? Tanya Tiwi yang penasaran. Sangat malu, rasanya Dito tidak ingin mengatakan hal itu, tapi ia benar-benar ingin buang air kecil. Akhirnya ia menepis ego, mengusir rasa malunya, dan berbicara dengan ketus kepada Tiwi. Ikut denganku ke kamar mandi, ajak Dito. Daripada sebuah ajakan, ini malah terkesan seperti perintah. Mata Tiwi langsung melotot, wajahnya menghangat. Ia cukup kaget ketika Dito mengajaknya masuk ke kamar mandi. Untuk apa juga mereka berdua ke kamar mandi? Dasar Dito, sakit badannya, tapi malah pikirannya seperti itu. Tiwi langsung suuzon pada suaminya itu. Dia mau apa? Dasar pria gila, gumam Tiwi kesal. Cepatlah, aku sudah tidak tahan, kata Dito. Karena Tiwi sangat lama, Dito pun memasang muka masam. Mata Tiwi semakin ingin keluar. Dia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Betapa absurdnya pria tersebut. Mana mau dia ke kamar mandi berdua, mau apa? Sepertinya ada yang salah dengan isi kepalamu, celetuk Tiwi kemudian yang tidak tahan dengan sikap aneh Dito. Jangan banyak bicara, cepat ikut denganku. Titah Dito tidak mau menjelaskan dengan detail. Masalahnya pria itu menanggung rasa malu yang besar. Sementara itu, jelas Tiwi tidak mau. Ia tetap berdiri di tempat, membantu tidak bergerak sama sekali. Ogah sekali ke kamar sempit itu dengan Dito. Tiwi pun merasa suaminya tidak normal. Kau sudah gila. Hei, apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin kau membantuku, cetus Dito karena Tiwi sangat lamban merespon. Dito kemudian menatap celananya sendiri. Hal itu malah membuat Tiwi salah paham. Tiwi pikir Dito memintanya untuk aneh-aneh di kamar mandi. Padahal suaminya itu ingin minta tolong saja. Dasar pikiran Tiwi yang terlanjur jernih dan suci. Kenapa diam saja? Aku sudah tidak tahan menahan buang air kecil. Omel Dito yang rasanya sudah diubun-ubun. Tidak bisa menahan terlalu lama lagi. Seketika kaki Tiwi langsung lemas. Ia pikir itu tadi apa? Oh, ternyata Dito minta bantuan untuk buang air kecil. Astaga, apa yang telah ia pikirkan? Ia pun menahan senyum sendiri seperti orang stres. Namun Tiwi pun tersadar ketika ia akan membantu, maka ia harus berhadapan langsung dengan ular piton tersebut. Seketika ia merasa bergidik, merasa geli sendiri, membayangkan apa yang akan terjadi di dalam ruang sempit tersebut. Cepatlah! Permintaan Dito kali ini cukup memacu adrenalin, lebih seram daripada naik roller coaster atau masuk ke wahana rumah hantu. Ini jauh lebih mengerikan. Dengan langkah berat, Tiwi pun ikut masuk. Ketika dilihatnya Dito sudah masuk duluan ke dalam kamar mandi yang ada di ruangan tersebut. Mulanya Tiwi sangat kikuk. Tangannya pun sampai terlihat kaku saat akan membuka pengait celana tersebut. Ini adalah jenis pekerjaan yang cukup membuatnya panik, seperti membuka kandang macan untuk memberinya makan. Cepatlah, Tiwi kesal karena Dito selalu menyuruhnya cepat dan cepat, sedangkan ia merasa sangat tertekan melakukan hal tersebut. Tap, tap, tap. Terdengar seseorang masuk ke dalam ruangan. Dia adalah seorang perawat. Wanita muda itu menatap sekeliling akan mengecek infus. Namun yang dicek malah tidak ada dan malah dia mendengar suara-suara aneh dari balik kamar mandi. Buka lebih lebar, ini tidak bisa keluar. Sabar, jangan buru-buru, ini nyangkut, kata Tiwi yang kesusahan menurunkan resleting. Mereka tidak tahu ada seorang suster yang menguping di luar sana. Suster itu sampai merinding, tidak menyangka akan kelakuan pasien yang ada di kamar tersebut. Padahal sakit, masih pakai infus pula. Kok sempat-sempatnya melakukannya dikala sakit.
Merinding sendiri, akhirnya suster tersebut pun keluar dengan wajah malu. Ya, ia merinding sendiri saat mendengar pembicaraan keduanya tentang buka sedikit. Pelan-pelan saja, pikirannya pun langsung keruh.